Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan semuanya? Udah. Bagus ya. Kita sebelum berangkat sekolah memang harus sarapan terlebih dahulu ya supaya belajarnya semangat. Kemudian supaya nggak gampang sakit juga. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya Aulia. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Dimulai. Selesai. Baik. Ibu sekarang cek dulu kehadirannya ya. Di sini ada yang nggak hadir. Ada Ibu. Siapa? Alia. Kenapa katanya nggak hadir? Izin Ibu ada kegiatan katanya keluarga ini. Oh, ada kegiatan. Oke, baik. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Statistika. Ya betul ya, hari ini kita mau belajar tentang statistika khususnya di materi ukuran pemusatan data ya. Ini ada berapa? 3. Apa aja? Media dan modus. Oke, betul. Pintar sekali ya anak-anak ibu. Sebelum memulai ke materi ini, di pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas ya tentang cara menyajikan data ya. Kalian ada yang masih ingat gak? Data itu apa sih? Ada yang mau jawab? Silahkan Vivi ya. Aku Ibu. Ya. Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Oh iya betul. Oke, jadi betul ya data itu sekumpulan informasi yang dimana jenisnya itu kayak bisa berupa angka, kemudian bisa juga berupa data misalkan nama siswa kelas 8 gitu ya. Kemudian macam-macam data itu ada berapa sih jenisnya? Ada 2. Apa aja? Ada data tunggal sama data apa? Berkelompok. Ya, Oh iya betul. benar. Oke. Kalau misal data tunggal itu apa sih? Ada yang menjawab? Happy? Data tunggal itu jenis data satuan yang masih acak, tapi belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Oke, betul. 100 berarti happy. Iya ya, kalau misal data tunggal itu, contohnya nih, ada data nilai ujian matematika, misalnya dari 7, 10, 9 itu masih secara acak, jadi belum diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau data berkelompok itu apa? Najma, coba boleh jawab? Kalau nggak salah, data berkelompok itu salah satu jenis data yang udah diurutkan dan juga udah dikelompokkan ke beberapa intervalnya. Betul, 100 banget Najma. Oke, kita kan udah tahu ya data itu apa. Kemudian penyajian data itu ada di apa ya? Bentuk penyajian data itu ada berapa jenis? Bisa dimasukkan ke dalam Tabel. Kemudian apa lagi? Diagram garis. Kemudian Diagram rata. kemudian Diagram lingkaran. betul semuanya. Oke. Nah, kita kan sekarang mau mempelajari tentang statistika ya. Kalian sebelumnya tahu belum kalau statistika itu apa sih? Statistika, ya boleh Pipi? Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, Ya. menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Iya betul, 100 buat Pipi. Oke. Nah, kalau semisal di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, contoh dari statistika itu apa aja? Udah familiar mungkin ya tentang statistika, kemudian kayak rata-rata kayak gitu. Rata-rata gaji kedua orang tua aku. Iya betul. Kemudian apa lagi? Rata-rata nilai di rapot, Bu. Oh iya betul ya. Kita udah sering lihat ya di raport kayak rata-rata nilainya itu berapa gitu ya kayak gitu. Betul. Itu adalah contoh
penerapan statistika di kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai ya, masuk ke materi. Kalian udah siap belajar? Siap. Sebelum masuk ke materi, tentu saja kita harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa aja sih. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari mean, median, dan juga modus. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi suatu kumpulan data dan juga menggunakan informasi dari suatu permasalahan yang nyata. Nah, tadi kita berdiskusi lagi ya. Kalian mungkin udah pernah dengar ya 3 kata ini, mean, median, modus itu apa sih? Secara singkatnya nih, pengertiannya apa? Kalau mean apa? Mean itu nilai rata-rata. Betul. Kalau median? Itu nilai tengah dari suatu barisan angka. Ya, betul. Kalau misal modus, apa sih modus? Modus nilai yang sering banyak muncul. Ya, betul ya semuanya. Selanjutnya, karena di sini kita sebagai umat Islam ya, tentu saja ada integrasi Al-Quran dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membacakan ayat Al-Qurannya? Oke, silahkan Titi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa yantahu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahu. Anak-anak, kita lihat ya di sini ada ayat Al-Quran yang sudah dibacakan. Kira-kira apa nih kaitannya sama materi kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Kaitannya apa? Dilihat dari ya. Ini dari artinya, coba lihat. Ini di sini kan ada ya, Allah itu memerintahkan kepada kita bahwa kita ini harus menegakkan keadilan. Nah, di dalam statistika itu kan pengambilan keputusannya itu bersifat objektif dan juga adil. Nah, Allah itu menekankan kepada kita sebagai umat Islam untuk selalu menegakkan keadilan walaupun kita di dalam situasi sesulit apapun ya. Jadi penggunaan metode statistik secara benar itu mencerminkan penerapan nilai Al-Quran yang menyampaikan kebenaran secara ilmiah. Nah, di sini ada tentang ukuran pemusatan data ya. Jadi, ukuran pemusatan data itu merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data yang dimana menunjukkan karakteristik dari data tersebut ya. Nah, sekarang kita ini membahas khususnya untuk ukuran pemusatan data tunggal ya, diantaranya tadi yang sudah disebutkan ada mean, kemudian median, dan juga modus. Nah, kita masuk nih ke pembahasan pertama. Nah, ini tadi udah dijawab ya sama Happy ya. Kalau mean itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang gimana sih cara kita menghitungnya itu? Nah, cara menghitungnya itu, misal ada sebuah data nih, kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita bagi oleh banyaknya data. Betul. Nah, di sini ada nih di sini rumus ya, secara matematisnya dirumuskan. Ini apa coba dibacanya? Ada yang tahu? X. Pinter. Betul sekali. Ya, jadi untuk rumus rata-rata itu simbolnya adalah X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai ke Xn dibagi dengan N, dan N-nya itu adalah banyaknya Data. Kalau Xn itu apa? Data N. Ya, betul. Oke. Kalian harus ingat-ingat ya, rumus dari rata-rata itu apa? X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai ditambah Xn dibagi N. Betul. Kemudian yang kedua, median itu adalah nilai tengah ya dari sekumpulan data yang dimana untuk mencari median itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu nih datanya kayak tadi nih dikelompokkan dulu gitu ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Betul. Nah,
median itu ada dua jenis ya, ada data ganjil dan juga data Benar. Nah, kalau misal data ganjil, kita itu data yang letaknya tepat di tengah itu adalah mediannya ya. Bisa juga menggunakan rumus nih, ada N plus 1 dibagi 2, yaitu adalah rumus median untuk data ganjil. Nah, sebetulnya ada ya, kayak langkah-langkah mudahnya. Semisal kita udah mengurutkan nih, ada 7 data ya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bagi nih, sisi kanan 3, sisi kiri 3. Berarti yang tengah itu adalah median. Betul, nilai mediannya. Kemudian ada juga median data genap nih. Jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya itu adalah rata-rata dari 2 data ya. Jadi 2 datanya itu yang di tengah itu kita jumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan kita bagi 2, maka itu adalah hasil dari median data genap. Oke. Nah, di sini ada ya nih contohnya. Jika banyaknya data ganjil, nih, ini kan ada 9 ya. 9 itu apa? Ganjil berarti ya. Nah, kita urutkan, ada 4 di kiri dan ada 4 di kanan. Betul. Nah, setelah itu kita cari nih nilai tengahnya itu berapa sih? Nah, di sini ketemu kan ya? Nilai tengahnya itu adalah 7. Kemudian, jika data genap nih, ini kan ada 12 data ya. Nah, kita cari 2 data yang tengahnya itu, kemudian kita jumlahkan. Nah, 7 ditambah 8 itu 15. 15 kemudian kita bagi 2 ya. Jadi mediannya adalah 7,5. Betul, pintar sekali. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada modus ya. Modus itu adalah nilai dengan frekuensinya itu yang paling banyak. Nah, dengan kata lain, nilai yang sering muncul. Oke, di dalam modus itu ada sebuah data yang tidak memiliki modus ya. Ternyata ada ya, jika di dalam sekumpulan datanya itu seluruh nilainya memiliki frekuensinya itu sama, maka itu tidak ada modus ya. Kayak semisal berurutan nih dari 1, 2 sampai 10 itu tidak ada nilainya itu yang double gitu, berarti itu tidak ada modusnya ya, maka data tersebut tidak memiliki modus. Kemudian yang kedua nih, data yang memiliki banyak modus. Nah, jika di dalam sekumpulan data itu terdapat beberapa nilai dengan frekuensinya terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus yang bersamaan. Nah, jadi modusnya itu tidak tunggal ya anak-anak. Nah, mari kita berlatih ke contoh soal. Nih, di sini siapa yang mau mencoba mengerjakan contoh soal ini? Jadi ulangan Dewi berturut-turut adalah 8. Ini ada 5 data ya. Berapakah nilai rata-ratanya? Silahkan, ada yang mau? Aku aja, Ibu. Silahkan ya di papan. Nah, sambil menunggu Happy mengisi soal tersebut, kalian sudah lihat ya ini apa coba? Ya, papan statistika. Iya betul. Ada yang mau nyoba nggak? Aku boleh. Boleh Aul. Silahkan. Nah, di sini ada soal ya, Aul ya. Silahkan dipilih mau yang mana soalnya. Boleh. Nah, silahkan dibacakan dulu soalnya. Daftar ini menunjukkan banyaknya botol kosong yang dikumpulkan Kadek selama 5 hari. Hari 1 7, hari 2 5, hari 3 ada 8, hari 4 5, hari 5 10. Berapa median dan modus dari banyaknya botol kosong yang dikumpulkan tadi? Oke, langkah pertamanya Aul lihat nih. Di hari pertama itu ada berapa? Ada 7. Nah betul, ini masukkan nih ini ke tabelnya 7. Ini data. Pakai ini ya, akan dimasukin ini. Warnanya kan sama. Iya sama. Satu misalnya. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Asal warna kertasnya. Ada berapa hari pertama? 7. 4. Ini merah semua ya, merah. Iya betul. Berapa? 5 ya? 5. Satu lagi 7. Kemudian hari kedua. Hari kedua berapa? 5. Betul. Udah. Oh iya. Sebentar ya. Nanti gue cek.
kemudian 8 ya. 4 udah ya. Sekarang hewan apa? Hari ketiganya. Hari ketiganya 8. Warna kuning. Hari keempatnya 5 ya. Boleh ajak temen dong. Oh iya boleh katanya. Temennya mau diajak katanya kata aku pengen bantuin. Aku aja. Nah, Bibi coba susun ya. Data di hari keempat itu berapa? Data di hari keempat 5. Oke. Warna ungu ya. Ya, kena air aja. Tanpa betul. Terus Ini ke 5 berarti 10 dikulit hijau kan hijau. Sini. Berarti ya. Sebentar. 4, 5, 6, 7. Oh, maaf. Karena hijaunya ya ke bawah sama pipi ya. 5. Ya. Warna hijau. Oh hijau. Betul. Nah, pertanyaannya apa tadi? Berapa mean, median, dan juga modusnya? Nah, kita cari dulu deh. Modusnya dulu deh. Yang mana dulu? Yang ada. Yang sering muncul ya. Oh, yang sering muncul. Iya, betul. Yang mana? Yang sering muncul. Nilainya? Ini? Oh, berapa? 5 Ibu. Iya, berarti modusnya ada? Ada Ini? nilai 5. Iya, betul. Untuk modusnya itu adalah 5. Oh, ini tuh nilai ini. Iya, nilai di sininya. Maaf, kemudian kalau rata-rata cara mencarinya gimana coba? Rata-rata Nah, berarti kita boleh coba gimana? 10 sama 5, 15. sama Oh, ini sama 5 jadi 20. Terus ini 27 ditambah 8 25. 35 dibagi ini berapa data? Ada 5. Berarti 7. 7 betul. Kalau mediannya nih kita urutkan ya, urutkan aja. Misalkan ini 5, kemudian ini 5. Di sini berarti itu 7. Di sini adalah 8, kemudian 10. Berarti mediannya berapa? Itu 7. Iya betul. Terima kasih ya Awal. Terima kasih, Bu. Oke, kita cek dulu. Kita lihat sama nggak hasilnya? Sama. 83 sama 100. Yeah, Bu. Berarti betul ya. Kita udah mengerti cara mencari rata-rata. Kemudian, ini ada soal yang kedua nih. Tentukan median dan modusnya. Siapa yang mau maju? Najwa, Bu. Najwa boleh? Boleh, Ibu. Boleh. Ini ada ya datanya? Ya, boleh. Terus soal. Nah, tadi cara mencari median itu gimana? Diurutkan dulu ya. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Betul, pinter. Berarti yang terkecilnya ada 75. Terus 80. Terus 85-nya ada 2. Ya, Terus 90. ya. Coba kira-kira mana mediannya? Ini kayaknya ada ganjil ya? Ya, Berarti? berarti kita ambil sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, berarti 85. Kemudian kita cari modusnya nih. Kita lihat nih ada yang nilainya lebih banyak. 75-nya ada 1, 80-nya ada 1, 85-nya ada 1, 2, dan 90-nya ada 1, berarti modusnya 85, Ibu. Iya betul, Inaznya pinter sekali ya. Selamat Najma. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak ya mengenai statistika nih, ukuran pemusatan data, mean, dan median.
Kemudian kalian ada yang menyimpulkan nggak kalau statistika itu apa? Coba Mas Ina tadi yang udah dijelasin. Oke, boleh Epi. Statistika itu ilmu tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Nah, kemudian jenis data ada dua, data global dan data kelompok. Kemudian penyajiannya bisa berupa diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel. Kemudian ada ukuran pemusatan data, itu tadi kita belajar ada modus, median, dan mean. Iya, pinter ya. Tepuk tangan dulu buat Epi. Oke. Kalau kalian lihat nih, pembelajaran tadi dari 1 sampai 10 itu seberapa susah sih? Susah atau gampang? Gampang. Gampang ya, berarti udah ini ya, berarti udah paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, nanti ada tugas ya untuk kalian, asesmen penilaian itu yang dimana nanti kalian kerjakan, kemudian pekan depan dikumpulkan ya. Oke, Ibu. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari ini ya, tentang simpangan baku dan jangkauan kuartil. Nanti kalian boleh ya belajar dulu di rumah. Nah, biar nanti pas masuk ke sekolah udah sedikit paham tentang materinya. Siap, Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa kembali ya, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan, tadi siapa Aulia yang tadi kedua kelasnya? Dibikin lagi doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Ya. alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majelis. Terima kasih anak-anak semuanya ya atas partisipasi aktif dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.